الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan kita pakai kenikmatan tersebut di tempat yang Allah ridhoi. Salah satunya yakni menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan tentang tafsir Al-Fatihah, masih di pembahasan awal, yakni di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai sedikit wawasan mengenai Bismillah, apakah dia itu termasuk ayat dalam Al-Quran atau bukan, apakah dia termasuk dalam surat Al-Fatihah atau bukan termasuk surat Al-Fatihah. Di antaranya yang menyatakan bahwa Bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah dan dari seluruh surat. Jadi seluruh surat dalam Al-Quran itu ayat pertamanya Bismillah, termasuk surat Al-Fatihah. Jadi Bismillah bukan sebagai pemisah. Ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, Bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah dan bukan ayat dari Al-Quran. Itu merupakan pendapat dari mazhab Maliki rahimahullah. Jadi mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa Bismillah merupakan surat ayat dari Al-Fatihah. Tapi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, itu menyatakan bahwa Bismillah bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Kemudian pendapat ketiga dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa Bismillah adalah merupakan ayat dan dia termasuk dari Al-Quran, tetapi fungsinya hanya untuk pemisah antara surat. Namun beliau menyatakan bahwa Bismillah tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Nah, itu hasil kesimpulan dari para mazhab. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana hukum membaca Bismillah dalam sholat? Hukum membaca Bismillah dalam sholat. Yang pertama, pendapat Imam Malik bahwa membaca Bismillah itu terlarang. Jadi Imam Malik itu melarang membaca Bismillah, baik secara jahar atau secara sir, termasuk ketika membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak dibaca Bismillah. Namun beliau menyatakan boleh membacanya dalam dalam sholat sunnah. Itu pendapat Imam Malik, berangkat dari bahwa Bismillah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah dan
ayat dalam Al-Quran. Namun pendapat yang lain itu Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa Bismillah itu harus dibaca sir ya, di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dalam surat lain itu hasan, maksudnya baik untuk dibaca. Ini berbeda. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i membacanya wajib, baik ketika sholat jahar atau ketika sir. Kalau sir ya dibaca sir, kalau jahar baca jahar. Kemudian Imam Ahmad ini salah satu ulama yang menyatakan bahwa Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Ya, termasuk juga Ibnu Mubarak. Nah, Imam Ahmad menyatakan bahwa membaca Bismillah itu secara sir saja, tidak disunnahkan secara jahar. Ya, makanya suka ada ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu pendapatnya Imam Ahmad. Ada yang bacanya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Syafi'i. Ada yang sama sekali tidak dibaca, Imam Malik sama sekali langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik. Ya. Nah, maka pendapat mana yang diambil? Ya, yang diambil ya secara umum itu kita mengambil dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bahwasanya membacanya wajib secara jahar, kalau sir ya secara sir. Tapi kalau kita lihat Abu Hanifah, beliau membacanya sir, Bismillah. Namun beliau punya pendapat bahwa Bismillah itu sebagai pemisah antara surat, jadi tidak termasuk ayat dalam surat. Bayangkan kalau misalkan Bismillah termasuk ayat dalam surat, berarti ayat dalam Al-Quran itu jumlahnya akan lebih banyak, karena Bismillah termasuk ayat. Nah, itu dikumpulkan oleh Al-Imam Syafi'i. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu sekilas mungkin ya, sekilas tentang bagaimana beberapa pandangan ulama ya, termasuk ulama-ulama mazhab yang masyhur ya, terkait dengan Bismillah ini. Adapun tentang penjelasan isi kandungannya itu sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk sekarang dalam ayat yang kedua, yakni ayat hamdalah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita artikan satu persatu. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, Rabbi, yang maha mengurus, al-alamin, al-alamin, alam semesta. Ada yang mengartikan atau mendefinisikan al-alim itu sesuatu, semua yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah sudah ada dari sananya. Ya, Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak sama sifatnya dengan makhluk. Allah itu mustahil sifat makhluk ada dalam dirinya. Makanya al-alamin ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Baik, kita masuk pada alhamdu. Alhamdu adalah di antara kalimat pujian. Kira-kira apa saja kalimat selain alhamdu yang merupakan kalimat pujian? Apa ya? Al-madhu ya. Hanya dibalikin saja alhamdu, hanya di awal. Nah, ini al-madhu, hanya di akhir. Dua-duanya punya makna memuji. Namun ini memiliki perbedaan. Yang pertama alhamdu itu memuji disertai dengan mahabbah. Kalau al-madhu
disertai dengan mahabbah. Alhamdu hanya diberikan kepada perbuatan baik seseorang atau sifat-sifat mulia yang melekat pada yang dipuji. Itu alhamdu. Tapi kalau al-madhu itu diberikan kepada orang yang bisa berbuat baik atau bisa berbuat jahat, ya, atau jelek akhlaknya, ya, tapi dipuji dia. Itu al-madhu. Kemudian alhamdu itu hanya diberikan pada yang hidup dan berakal, ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup. Namun al-madhu itu diberikan kepada yang sesuatu yang mati dan tidak berakal. Itu al-madhu. Ya, umpamanya ada laptop bagus, ya, dipuji laptop. Oh ini mah halus, ya, laptop teh itu goreng misalnya. Itu al-madhu, ya. Itu benda mati. Kemudian tadi bahwa alhamdu itu disertai dengan mahabbah. Kalau al-madhu itu tidak disertai dengan mahabbah. Makanya ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka ucapan kita itu disertai dengan mahabbah, ya. Kalau al-madhu itu memuji dengan tanpa mahabbah. Bisa memuji itu karena menjilat, ya. Bukan menjilat secara hakiki, menjilat karena orang tersebut ada sesuatu yang diinginkan dari orang tersebut, gitu ya. Itu al-madhu. Baik orang tersebut kasih kebaikan pada kita atau tidak, ya, dia pantas dipuji atau tidak, itu al-madhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa bedanya alhamdu dengan asyukru? Kalau alhamdu itu lisan, tapi disertai dengan ta'ajub, ya, disertai dengan ta'zim. Kalau asyukru itu qaul dan fi'il, diucapkan atau kemudian dibalas. Umpamanya ada seorang guru yang mengajarkan dia baca Quran, bahkan sampai tamat misalnya. Iqra misalkan, ya, belajar baca Quran 6 jilid tamat. Maka apa yang diberikan murid, misalkan dia mengucapkan hatur nuhun, terima kasih sudah membimbing saya bisa membaca Al-Quran. Nah, itu asyukur. Kemudian si murid ini memberikan hadiah, misalnya, ya, memberi sepatu atau memberi apa, ya. Nah, itu disertai dengan balasan atau membalas jasa. Syukru itu bisa diungkapkan juga atau diartikan sebagai terima kasih. Syukur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ada lagi kalimat pujian itu as-sana. Nah, jadi ada al-madhu, alhamdu, asyukru, as-sana. Sana itu memuji. Namun memuji di sini itu levelnya berbeda, ya, dengan alhamdu. Dan as-sana juga bisa dipakai dalam mencela seseorang. Asna alaihi syarran, mengungkapkan kejelekan orang, atau kalau asna alaihi khairan, mengungkapkan kebaikan seseorang. Itu asna, ya, memuji. As-sana. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa kita memuji Allah? Ya, mengapa kita memuji Allah? Maka jawabannya karena Allah telah mengatur alam semesta. Jawabannya ada dalam ayat ini juga. Mengapa kita memuji Allah? Karena Allah telah mengatur alam semesta. Alam semesta yang begitu megah, besar, ya, besar sekali. Kita itu kecil. Yang besar saja bisa Allah atur, apalagi yang kecil seperti kita, ya, sangat mudah sekali Allah atur. Allah kasih rezeki, ya, makanya tidak boleh suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tidak punya uang, ya, hari ini, ya, mungkin besok punya uang. Oh, besok ternyata masih belum punya uang, mungkin besoknya lagi. Ya, kemudian kita meminjam pada yang lain, itu kan ada, ya, misalnya. Nah, itu apa di antara raf, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah
yakni mengatur. Tapi jangan disangka bahwa yang diatur itu hanya kenikmatan saja, rezeki gitu ya, rezeki untuk anak, untuk istri, ya, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Bahkan kejelekan atau yang negatif pun itu sudah atau termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang melainkan itu ada izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman pada rububiyah Allah, ya kan? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada rububiyah Allah, ketika dikasih sakit umpamanya, ketika uangnya ludes, ketika bisnisnya jadi mundur, ya, jadi bangkrut misalnya, ketika keluarganya asalnya lengkap kemudian ditinggal mati oleh keluarganya umpamanya, itu musibah dan itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang mengimani rububiyah Allah, maksudnya takdir Allah yang jelek, kan takdir ada dua, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang jelek, ya. Maka kata Allah, Allah akan memberi petunjuk pada hatinya, ya. Maksudnya kita akan diberikan keluasaan hati, ya. Makanya ada doanya, Allahumma as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu ar-ridha, kelapangan hati, ya, keluasan hati setelah qada, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk-bentuk ungkapan memuji Allah ini banyak sekali. Salah satunya dalam sholat, ya. Dalam sholat ketika gerakan apa, ya? Ketika ada kalimat memuji Allah. Di dalam Al-Fatihah mah jelas gitu. Dalam gerakan, misalkan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, itu kan ungkapan bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kan bentuknya doa gitu kan, pujian, ya. Kemudian menunjukkan bahwa kita itu kecil, ya. Itu diantara. Nah, biasanya kalau kita memuji seseorang, ya, kita alihkan dulu pada memuji seseorang. Kenapa kita puji seseorang? Karena kita tahu bahwa terdapat pada seseorang tersebut terdapat sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut, ya, yang kita puji. Tidak mungkin kita memuji seseorang kalau tidak ada sesuatu yang dimilikinya, ya, ujuk-ujuk dipuji, ya, gitu ya. Tapi dia memuji karena ada sesuatu yang dipujinya. Mungkin misalkan karena dia ganteng, aduh ente beli ganteng-ganteng teh, atau dia cantik, misalkan kamu seperti bulan purnama, gitu ya. Memuji karena dia cantik. Nah, ini banyak sekali firman Allah dan hadis Rasul yang mendorong kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di antaranya. Contoh, mengapa kita memuji Allah? Yang pertama tadi karena Rabbul Alamin. Allah telah mengatur kita, ya, ngatur kenikmatan, ya, hari ini dapat untung atau tidak, hari ini dapat rezeki atau tidak, ya, hari ini dapat jodoh atau tidak, misalnya yang umpamanya, anak kita bisa sekolah atau tidak, ya, anak kita minta sepatu dan seterusnya, itu semuanya sudah diatur. Atau yang sakit, misalkan anak kita sakit, ya, keluarga kita sakit. Nah, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nah, itu hanya sebagian kecil saja. Sedangkan yang diatur oleh Allah itu hewan-hewannya, ya, tumbuh-tumbuhannya, oksigennya, anginnya, airnya. Mengapa air yang menguap ke atas langit tadinya asin, gitunya, tiba-tiba turun menjadi tawar, ya.
air yang sudah kita buang di kamar mandi, ya, di toilet, ya, berbau, ya, baunya pun tidak mau kita menciumnya, menguap ke atas, tiba-tiba turun menjadi tawar. Itu karena Allah Rabbul Alamin. Nah, di antaranya juga, kenapa kita muji Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah membukanya dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti kenapa kita puji Allah? Karena Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah telah menjadikan kegelapan dan cahaya, dan Allah bersikap adil terhadap orang-orang kafir. Bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang kafir? Kemudian selanjutnya dalam surat An-Naml, ya, An-Naml ayat 15. Mengapa kita muji Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu. Contoh, walaqad ataina Dauda wa Sulaiman ilman. Dan sungguh kami telah berikan Daud, Sulaiman apa? Ilmu. Wa qala, Daud Sulaiman berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karunia, ya. Jadi tidak sombong seperti Qarun, ya. Qarun berikan harta banyak, sombong, ini dari ilmu saya. Tapi Daud Sulaiman bilang karena ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami keutamaan karunia atas hamba-hamba atau atas kebanyakan hamba yang lain dari hamba-hambanya yang beriman. Kemudian apa lagi? Mengapa kita memuji Allah? Di antaranya, alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq wa inna rabbi lasami'ud du'a. Karena punya anak, ya. Mungkin bapak-bapak sudah punya anak, ya. Karena ada juga yang masih menunggu-nunggu ini kapan punya anak, ya. Kadang seperti itu. Seperti halnya Ibrahim itu kan lama, ya. Alaihissalam itu lama memiliki anak. Nabi Zakaria juga sama. Makanya ketika diberikan Ismail, Nabi Ibrahim bilang, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku Ismail, Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha mendengarkan doa. Dan banyak lagi alasan mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis juga banyak, ya, ketika kita bangun tidur bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi bagaimana? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Itu doa bangun tidur. Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Di antaranya bahwasanya segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan aku makanan, ya. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan telah memberikan aku rezeki yang mana bahwasanya aku tidak mampu untuk menggapai rezeki Allah tersebut. Bahwasanya semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga doa berpakaian, doa ketika bersih itu diungkapkan dengan awal memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut Rabb, ya, Rabbul Alamin. Di antaranya karena Allah telah mengatur alam semesta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ghafir, ya, ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun.
Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih agung daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Nah ini kan kontradiktif ya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Ketika orang kafir ditanyakan siapa yang menciptakan langit, maka mereka bilang la yaqulun Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka disuruh untuk beriman kepada hari kebangkitan, maka mereka menjawab ayat sabu an-lan najma'a idhama. Itu kan diantaranya ya. Ayat sabu an-lan najma'a idhama. Apakah bisa gitu ya? Bahwasanya tulang-tulang yang sudah hancur itu bisa disatukan lagi, ya, dibentuk lagi, dibalut dengan kulit, gitu ya. Itu ungkapan orang-orang kafir. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi lebih agung, lebih besar daripada penciptaan manusia, daripada penciptaan manusia. Yang seharusnya mereka ketika disuruh untuk beriman kepada hari kebangkitan harusnya kan beriman, karena mereka sudah yakin, ya, tetapi tidak disertai dengan hati. Bahwasanya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak beriman bahwasanya mereka akan dibangkitkan lagi, dan mereka itu sangat tidak beriman. Padahal penciptaan langit dan bumi itu lebih agung. Ya, kemudian banyak ayat-ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb terhadap manusia, di antaranya afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ai ente sedang menciptakan jalma teh atau kami yang menciptakan, ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa yang menciptakan kita itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti bahwa Rabb Allah itu terhadap alam semesta tadi, kemudian terhadap manusia, ya. Ayat ini di antaranya. Di ayat lain, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Itu di antara dalil bahwa manusia itu diciptakan, diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, air yang hina yang mana tidak ada orang yang mau menyimpannya di lemari, tidak. Tapi dari air hina itu jadi kita, ya. Kita yang mana secara fitrah tauhid, bertauhid. Akan tetapi fitrah itu bisa berubah dikarenakan faktor fa'abawahu yuhawidani, gitu kan? Atau faktor lingkungan, juga faktor dari keluarga. Itu diantaranya. Kemudian diantaranya juga Allah ternyata tidak hanya mengurus alam semesta, mengurus manusia, tapi Allah mengurus binatang juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in wa minhum man yamshi 'ala batni wa minhum man yamshi 'ala rijlayn wa minhum man yamshi 'ala arba'in yakhluqullahu ma yasha'u innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Itu dalil dalam surat An-Nur ayat 45, dalil bahwasanya binatang pun itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan itu karena kehendak Dia. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu di antara roh Allah terhadap binatang. Ternyata tidak hanya binatang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga Allah mengurus tumbuhan ya, yang kita nikmati, kita makan, ya, makanannya, ya, nasi itu kan, nasi itu dari mana? Dari padi. Padi itu siapa yang nanam? Ya petani yang nanam. Akan tetapi siapa yang menumbuhkan? Siapa yang membuka bijinya? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, innallaha faridul haqqi wa Allah yang membelah bijinya, bukan petani. Ya, tidak mungkin petani hanya menanam saja.
tidak membelah hiji-hiji gitu ya, dibelah kan tidak. Tapi Allah yang belah itu. Kemudian untuk siapa buahnya? Untuk siapa tumbuhannya? Untuk kita. Makanya kata Allah dalam Al-Waqiah, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian yang menumbuhkan itu tumbuhan atau kami? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dirinci ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala merincinya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi mungkin sebagian dari kita ya, sebagian dari manusia itu tidak membaca Al-Qur'an. Makanya ketika mendengar kalimat alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan itu kalimat biasa saja, sepele. Padahal kalimat ini luar biasa, penuh makna, isi kandungannya luar biasa. Ya. Kalau dijelaskan lagi ini bisa berjam-jam ya, penjelasan tentang tafsir hamdalah ini. Makanya ketika kita sudah tahu apa isi kandungannya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu kita lebih gemetar lagi ketika mengucapkannya. Tidak hanya lips saja karena kita sudah hafal misalnya, tapi kita sudah paham. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di ayat selanjutnya dalam Al-Fatihah setelah alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sama ya dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada harful jar yang butuh muta'alaq itu ya, yang kemarin sudah dibahas. Ini ditegaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala di samping punya sifat rububiyah, Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki sifat Rahman Rahim, sifat sayang pengasih kepada hamba-hambanya. Siapa yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semuanya dikasih. Salah satu dalilnya ini Ar-Rahman, kemarin sudah dibahas, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Namun untuk Ar-Rahim, Allah mengasihnya pada hamba-hambanya yang terpilih. Nanti karena itu sudah dibahas ya pada pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat keempat. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Di antara sebab Al-Fatihah itu disebut ummul kitab ya, induknya kitab, induknya Quran. Karena isi Quran kan sebagian besar itu apa? Al-wa'ad wal wa'id ya, janji dan ancaman. Di sana ada janji, siapa yang beramal saleh dengan amal yang ikhlas dan berilmu, maka dia akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kan di antara dalilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau berbuat yang jelek pun dia akan melihat balasannya walaupun sekecil zarrah. Nah, ayat ini pun menjelaskan tentang al-wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman. Bagi siapa yang beriman kasih surga oleh Allah, yang bertakwa kasih surga. Bagi siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maksiat ya, meninggalkan sholat, tidak mau mengeluarkan sebagian rezekinya, maka siap-siap ancamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Malik, Malik yang maha merajai. Tidak ada raja yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Raja siapa di dunia yang hebat ya? Maksudnya mereka yang menjabat menjadi raja pun ya, di negara republik presiden, di negara apa kerajaan ya, kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang punya batas waktu. Namanya manusia itu punya batas waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala itu
hayyun la yamut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada keterkaitannya Malik Yaumiddin ini dengan ayat sebelumnya. Jadi ada keterkaitan. Keterkaitan itu kan termasuk dalam ulumul Quran, dalam ilmu Quran. Jadi keterkaitan itu ada keterkaitan antar surat, ada keterkaitan antar ayat, ya. Keterkaitan antar surat, keterkaitan antar ayat. Siapa yang mengaitkannya? Ya, para ulama. Jadi ulama di sini yang memiliki atau yang layak ya untuk mengaitkan. Kalau orang awam ya itu yang apalagi yang tidak paham bahasa Arab ya otomatis tidak bisa mengaitkannya. Nah, ini diantara kaitan Malik Yaumiddin dengan ayat sebelumnya bahwasanya kasih sayang Allah di dunia itu adalah untuk semua makhluknya, baik yang soleh atau yang durhaka. Jadi yang soleh dikasihi, yang durhaka juga dikasihi. Makanya soal ayat ini ternyata dia dolim kabatur tapi menawai nikmat gitu ya. Seakan-akan seperti itu ya. Padahal bisa saja nikmat yang dia peroleh, rezeki yang dia peroleh itu merupakan bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan hanya dipahami sampai sini ya, maka kemungkinan orang-orang itu akan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan kita pahami bahwa kasih sayang Allah, kenikmatan Allah hanya diberikan kepada semua makhluknya yang soleh dan durhaka. Titik. Kalau itu dipahami sampai sana, maka kemungkinan orang-orang akan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa di akhirat dialah yang akan merajai dan akan menghakimi semua amal perbuatan manusia. Makanya dalam Al-Insyiqaq ya, bisa dibuka ya, dalam Al-Insyiqaq itu ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhal insan innaka kadhimun ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia, insan di sini itu semua manusia. Memang ada ulama yang menyatakan bahwa insan kalau di juz amma itu bermakna orang kafir. Tapi khusus untuk surat Al-Insyiqaq ini ketika disampaikan insan itu maknanya semua manusia. Manusia itu kan berusaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirinci oleh para ulama, usahanya itu ada dua. Ada usaha yang baik, ada usaha yang buruk. Ya. Nah, cenah buruk memang usaha gitu. Ya usaha. Bagaimana orang yang mempegang, ya dia harus keluar rumah dulu untuk memegang, itu kan usaha. Kudu muka pantau heula, kudu di jaket heula, kudu di celana heula, boga sendal, pakai sendal heula, meuli sendal heula gitu ya. Pakai motor gitu. Boga bedogna kan, isinya malah bedogna kan kata tangga gitu ya. Kan usaha gitu ya. Karena kan usaha. Kemudian lihat kanan kiri, depan belakang ya, atas bawah ada orang atau tidak. Kalau ramai ya tidak mungkin berani memegang. Tapi kalau sepi, nah, disiapkan dulu mentalnya, nah, itu kan usaha. Kemudian barulah dia melancarkan aksi usaha. Kalau amal soleh, apakah perlu usaha? Ya perlu juga. Ya. Majelis ilmu seperti ini kan perlu usaha. Ya. Majelis ilmu seperti ini ya perlu usaha. Kalau tidak ada kemauan dalam diri ya tidak mungkin kita ada di masjid yang mulia ini. Maka kata Allah, kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu itu belum benar-benar berusaha dan usahamu itu akan pulang pada Allah Subhanahu wa taala, akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Semua yang dilakukan manusia akan dihakimi. Makanya jangan takut ketika hak kita tidak diberikan, misalnya ya, ada hak kita yang diambil oleh orang lain, hak kita misalkan diambil oleh orang lain, maka ingatlah di dunia Allah bisa berikan hak kita kembali,
Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan kembali. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, Maha merajai hari pembalasan. Maka kemudian keterkaitannya apalagi? Karena kita mau ya, atau misalkan kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka otomatis kita harus mengerjakan kewajiban yang Allah berikan pada kita, ya, yang Allah sudah berikan kepada kita. Kewajiban semuanya, termasuk meninggalkan larangan. Maka manusia tidak bisa mengandalkan kasih sayang Allah saja. Akan tetapi manusia itu harus ingat akan tarhibnya atau peringatannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kasih tahu kepada hamba-hambaku bahwasanya aku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kasih tahu juga wa anna adzabi wal adzabul alim. Dan kasih tahu bahwasanya siksaku itu Maha pedih. Nah, ini ayatnya bergandengan 49-50 surat Al-Hijr. Ini diantara dalil bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan kasih sayang Allah. Jadi umpamanya ada Allah sayang ini pada kita, lihat kita bisa hidup, lihat kita bisa makan enak, lihat anak kita bisa sekolah, bahkan di sekolah elit, ya. Tapi itu sholat, tidak keluarin zakat, misalnya. Di akhirat kita tidak bisa mengandalkan kasih sayang Allah. Kan ya Allah, Kau itu Maha Pengampun. Kan ya Allah, Kau itu Maha Pengasih. Masa Engkau tega menyiksa hambanya? Nah, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna adzabi wal adzabul alim. Ingat bahwasanya Allah itu Maha keras siksaannya atau Maha pedih siksaannya. Di samping Allah Maha Pengampun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka balasan yang hakiki itu di akhirat. Balasan yang hakiki itu di akhirat. Kalau misalkan di dunia, terkadang orang itu menunggu balasan itu dengan tidak sesuai harapannya biasanya. Apalagi kalau dia berharap pada makhluk. Ya, kalau dia berharap pada makhluk, ya siap-siap saja untuk dikecewakan. Tapi kalau kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, ya, ketika membalas dengan balasan yang diberikan oleh makhluk, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ya. Jadi nanti di akhirat itu kita akan ditutup, ya, mulut kita, dan akan bersaksi, ya, akan berbicara tangan kita dan kaki kita terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi tangan dilakukan bersedekah, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, ya, namakan tangan itu bisa berbuat dosa, bisa berbuat menghasilkan pahala, insyaallah, ya. Dengan apa? Dengan mengklik, ya, klik website yang buruk, ya, misalkan, maka otomatis tangan kita akan berbicara bahwasanya ini jempol ini mengklik yang buruk atau berkomentar. Karena yang nama komentar itu kan itu langsungnya, tapi melalui medsos, melalui media sosial, orang-orang berkomentar. Maka nanti si tangan akan bersaksi bahwa jam sekian, hari anu, ya, bulan anu, tahun anu, dia berkomentar baik, luar biasa, Allah kasih pahala. Tapi ternyata jam anu, hari anu, bulan anu, tahun anu, dia berkomentar jelek, membuli, mengejek misalnya. Apalagi ada undang-undangnya kan, undang-undang IT, yaitu diantara supaya orang-orang bisa menjaga. Tapi terkadang kan tidak
balasan yang ada di dunia itu tidak sesuai dengan harapan. Makanya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha membalas kita. Insyaallah gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu diantara tafsir hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sambung ar-rahman rahim, kemudian disambung maliki yaumiddin. Jadi ada keterkaitan bahwasanya kalau dipahami kita hanya diberikan nikmat atau sudah mengandalkan saja bahwasanya Allah Maha Kasih tanpa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini tidak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman maliki yaumiddin, bahwasanya di samping Allah kasih nikmat, kita tidak bisa mengandalkan kasih sayang Allah, tapi kita ternyata diperintahkan atau diberikan tugas. Apa tugas kita? Yakni beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan hanya untuk beribadah. Maka itulah tugas kita ya. Tidak terasa ya, insya Allah kita itu tidak terasa hidup di dunia ini tidak akan lama ya. Tidak akan lama. Makanya apa yang Allah kasih kepada kita, kita syukuri dengan cara menempatkannya di tempat yang Allah ridhoi, menempatkan uang yang kita punya di tempat yang Allah ridhoi, menempatkan tangan, kaki, mata, apapun yang Allah kasih di tempat yang Allah ridhoi. Kalau sebaliknya berarti kita sudah kufur. Waliyahudillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, rupanya demikian dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-5, mudah-mudahan sampai akhir ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.